Halo semuanya, saya Putri Jodanti, mahasiswa aktif dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya berasal dari Prodi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Saya berasal dari kelas 6 JJM. Di sini saya mewawancarai masyarakat di sekitar pembangunan jembatan gantung di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Yuk simak videonya. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian untuk menilai dampak suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan sebelum proyek dilaksanakan. Tujuannya adalah agar membangun tidak merusak lingkungan dan tetap berkelanjutan. AMDAL juga menjadi dasar pemerintah dalam memberikan izin suatu proyek. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Putri, mahasiswa aktif dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Boleh perkenalkan dengan Ibu siapa? Nama saya Eva. Gini Bu, sekarang kan ada pembangunan program pemerintah yaitu IJD, Inpres, program Inpres Jalan Daerah. Inpres itu adalah instruksi presiden, program dari pemerintah Bu, langsung dari Bapak Presiden kita, yaitu berfokus untuk jalan daerah-daerah. Menurut pendapat Ibu tentang program IJD dari pemerintah, gimana Bu? Baik. Bagus. Ya. Kalau begitu, apakah kedepannya ada saran dari Ibu untuk pembangunan yang akan datang lagi? Harus dikembangkan lagi. Apa yang harus dikembangkan lagi Bu? Jalannya harus dibagusin. Apa dampak positif yang Ibu rasakan ketika adanya pembangunan jembatan ini? Kalau boleh tahu. Ya enak, mungkin anak-anak bisa jalan lewat jembatan ini. Kan ada dampak positif nih Bu, pasti ada dampak negatif. Ya. Nah menurut Ibu dampak negatif yang Ibu rasakan ketika proses pembangunan berlangsung apa itu Bu? Apa ya? Contohnya apa Bu? Ya tentunya kita enak jalannya. Oke, makasih ya Bu. Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Putri Jodanti, mahasiswa aktif dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Boleh perkenalan dulu Bu, siapa namanya? Ibu Nur Hayati. Gini Bu, kan sekarang kan ada pembangunan program pemerintah yaitu IJD, Inpres Jalan Daerah. Inpres itu adalah instruksi presiden, program dari pemerintah Bu, langsung dari Bapak Presiden kita yang berfokus untuk pembangunan jalan daerah-daerah. Ya. Nah, gimana pendapat Ibu tentang program IJD dari pemerintah ini Bu? Bagus. Kalau begitu, apakah kedepannya ada saran dari Ibu untuk pembangunan yang akan datang lagi? Buat lebih maju. Apa dampak positif yang Ibu rasakan ketika adanya pembangunan jembatan ini, kalau boleh tahu Bu? Senang. Kan ada dampak negatif sama dampak positif. Nah, pasti ada dampak negatifnya Bu. Nah, menurut Ibu dampak negatif dari pembangunan ini apa Bu? Masalahnya ini kalau hujan lebat ini banjir sekali ini. Sebabnya dekat keluarnya ke sana. Cukup sekian Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu, saya Putri Jodanti, Waalaikumsalam. mahasiswa aktif dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Susi. Kelahiran tahun berapa Ibu? 89. Gini Bu, sekarang kan ada pembangunan program pemerintah yaitu IJD, Inpres Presiden Jalan Daerah. Inpres itu adalah instruksi presiden tuh, program dari pemerintah Bu.
langsung dari Bapak Presiden yang berfokus untuk akses pembangunan jalan daerah. Untuk mempermudah akses di sekitar jalan daerah gitu, Bu. Nah, pendapat Ibu tentang program IJD dari pemerintah, mengingat ini program dari pemerintah kita, apa ada yang perlu dikembangkan? Yang tentang pembangunan ini. Iya, Bu. Iya. Kalau sebaiknya ya pastinya perlu dikembangkan, karena pertama pasti untuk membantu masyarakat kan, untuk akses jalannya, terus programnya bagus juga. Nah, terus yang pastinya yang kalau program dari pemerintah pastinya program yang baik pastinya, dan ya pendapatnya pastinya harus dikembangkan. Kalau begitu, apakah kedepannya ada saran dari Ibu untuk pembangunan yang akan datang lagi? Ya, kalau sarannya, kalau bisa diperbanyak pembangunannya agar akses masyarakat itu kan untuk jalan, misalnya transportasi, jalan dan sebagainya itu bisa mempermudah masyarakat. Biar mereka tidak keliling kan, aksesnya sudah ada. Nah, mungkin itu sarannya, lebih diperbanyak lagi. Dampak positif yang Ibu rasakan ketika adanya pembangunan jembatan ini? Dampak positifnya pastinya jalan mempermudah transportasi, karena kalau misalkan biasanya kita harus keliling dulu. Keliling dulu adalah berapa menit baru kita bisa lihat. Kalau yang seperti ini kan langsung, jadi langsung pada misalkan mau nyebrang ke Jambelir dekat, nah tidak lagi tidak harus keliling lagi. Nah itu dampak positifnya itu. Kan ada dampak positif, Bu, ya. Pasti ada dampak negatifnya, Bu. Kalau boleh tahu dampak negatifnya itu apa, Bu? Iya, dampak negatifnya pastinya pertama itu terganggu oleh bisingnya suara. Bisingnya suara mereka bekerja mungkin pada siang hari dalam keadaan panas. Suara ya namanya mereka nurunkan material kan. Itu lebih kedengaran. Kedua, polusi udaranya, apalagi cuaca sekarang panas, itu debu. Terus terakhir itu mungkin lebih kepada pencemaran air sungainya, ke limbah sungai mungkin, tapi walaupun tidak terlalu digunakan airnya, tapi masih ada saja yang makai air sungai. Mungkin itu dampak negatifnya. Makasih, Bu, ya. Bapak Ibu, perkenalkan saya Putri Jodanti, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Boleh perkenalan dulu Bapak sama Ibu. Dengan Ibu dan Bapak siapa? Bapak Mawardi, Ibu Desniati. Kelahiran tahun berapa Bapak Ibu? Hampir seumuran. Kalau Bapak 15/5/1962. Ibu 24 Desember 62. Sudah masuk umur 64 tahun. Dan 64 tahun. Gini, sekarang kan ada pembangunan program pemerintah, yaitu IJD, Impres Jalan Daerah. Impres itu adalah instruksi presiden. Itu tuh program dari pemerintah, Pak, Bu. Langsung dari Bapak Presiden kita, yang berfokus untuk akses pembangunan jalan di daerah-daerah, untuk mempermudah akses di sekitar jalan daerah. Nah, gimana pendapat Bapak Ibu tentang program IJD dari pemerintahan ini? Mengingat program dari pemerintah kita, apa ada yang perlu dikembangkan? Masalah jembatan ini, pembangunan dari desa ke desa ini berarti sudah terhubung. Itu sangat berguna bagi masyarakat di sini. Kemudian yang perlu dikembangkan lagi, mungkin akan diperlebar jalan di Pematang yang di seberang sana atau di Pematang seberang sini, karena masyarakat kelihatannya sudah agak mulai ramai jalan
akan berangkat seberang ke Jambilir. Oh, kalau begitu, apakah kedepannya ada saran dari Bapak atau Ibu untuk pembangunan yang akan datang lagi? Ya, harapan kami, saran dari kami supaya ini akan ditambah lagi jalan, jembatan-jembatan seperti jembatan yang lama diperbaiki supaya diperbesar lagi atau diperkuat lagi. Ya. Apa dampak positif yang Bapak Ibu rasakan ketika adanya pembangunan jembatan ini, kalau boleh tahu? Ya, kalau sekarang sudah terasa dampak positifnya, ya karena jembatan ini saya rasa belum selesai nih. Jadi belum merasakan apa dampak positifnya. Yang sekarang yang kami rasakan dampak negatifnya kalau banjir, kalau hujan banjir sudah 2 kali. Karena aliran sungai, aliran dari sungai kecil ke laut itu sudah terbuntu. Dihalangi, ditimbun, sudah dibuat jalan. Menurut Ibu? Ya sama saja dengan Bapak. Nah, tadi kan dampak positifnya Pak, Bu. Nah, kalau ada dampak positif tuh pasti ada dampak negatifnya. Apa yang Bapak Ibu rasain dampak negatifnya selama proses pembangunan berlangsung? Apakah Ibu sama Bapak tuh terganggu oleh pekerjaan bising di sini? Kalau terganggu tuh tidak, tapi kami merasa kalau hujan merasa banjir tadi. Nah, sehingga kami kapan hujan selalu bagaimana ya, mau melapor ke pemborong atau kepala desa belum juga dilaporkan, sehingga sekarang kalau hujan pastilah banjir gitu kan. Menurut Ibu? Iya sama dengan Bapak. Iya. Oke. Oke, sekian itu yang saya tanyakan ya Pak, Ya, Ibu. ya, ya. Oke, terima kasih ya Bu, Bapak. Sama-sama. Oke, sekian dari video wawancara saya tadi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. I just had to let you know you're